Pernah nggak sih perusahaan Anda bayar pajak tapi kok rasanya ada yang aneh? Mungkin jangan-jangan Anda bayar lebih banyak dari yang seharusnya. Nah, inilah yang kita sebut restitusi pajak badan. Intinya proses buat ngambil lagi uang Anda. Yuk, dalam beberapa menit ke depan kita kupas tuntas cara kerjanya plus strategi praktis yang bisa langsung Anda pakai. Coba deh tanyain ini ke diri sendiri. Kalau jawabannya iya atau kayaknya sih, wah Anda udah ada di tempat yang bener banget. Kelebihan bayar pajak itu bukan berarti uang Anda hangus loh. Justru ini adalah momen krusial di mana Anda harus bikin keputusan yang strategis. Oke, sebelum kita terjun ke angka-angka dan strategi yang jelimet, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Jadi, apa sih sebenarnya restitusi pajak itu? Yuk kita bedah bareng-bareng definisinya, biar kita semua satu frekuensi. Gampangnya gini, restitusi itu adalah hak Anda buat minta balik uang yang udah Anda bayarkan tapi ternyata lebih dari kewajiban. Ini bukan proses abal-abal ya, ini resmi dan diawasi langsung sama Direktorat Jenderal Pajak. Teori doang kan nggak cukup ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, simulasi nyata. Kita bakal lihat 4 skenario perusahaan yang beda-beda, biar kita paham gimana hitung-hitungan ini beneran jalan di lapangan. Udah siap? Kita mulai dari contoh yang paling umum, yang paling banyak kita temui, perusahaan kecil dengan omset di bawah 4,8 miliar setahun. Oke, kita lihat datanya. Perusahaan ini omsetnya 3 miliar, laba fiskalnya 300 juta. Nah, yang penting dicatat nih, mereka ini udah bayar pajak duluan lewat 2 cara. PPh 23 sebesar 40 juta, ini pajak yang dipotong sama kliennya, sama PPh 25 alias cicilan pajak bulanan sebesar 50 juta. Terus, gimana cara ngitungnya? Simpel banget. Pertama, kita cari dulu pajak yang seharusnya dibayar. Itu 22% dari laba, jadinya dapat 66 juta. Kedua, kita totalin semua pajak yang udah dibayar. 40 juta tambah 50 juta, jadi 90 juta. Langkah terakhir, tinggal kita kurangin aja deh. Dan hasilnya 24 juta rupiah. Perusahaan ini berhak dapat pengembalian segitu. Bayangin, ini uang tunai loh yang bisa langsung balik ke kas perusahaan buat jadi modal kerja lagi. Lumayan banget kan? Tadi kan buat perusahaan kecil. Sekarang gimana kalau skalanya kita naikin? Perusahaan raksasa omsetnya di atas 50 miliar. Angkanya jelas beda dan risikonya juga ikutan naik kelas. Yuk kita lihat. Nah loh, angkanya gede-gede semua kan? Laba fiskalnya 5 miliar dan total kredit pajak yang udah dibayar dari cicilan sama potongan itu totalnya 1,3 miliar rupiah. Dengan angka segede ini, potensi restitusinya juga pasti wah. Coba kita hitung. Setelah dihitung potensi uang kembalinya itu 200 juta rupiah. Jumlah yang masif. Tapi, ada tapinya nih. Dengan nominal sebesar ini, hampir bisa dipastikan perusahaan Anda bakal didatengin sama kantor pajak buat diperiksa. Ini pertimbangan yang super penting. Nah, ini nih skenario yang juga menarik banget. Apa yang terjadi kalau sebuah perusahaan ternyata malah rugi di akhir tahun? Kita lihat yuk. Logikanya kan sederhana ya. Kalau perusahaan rugi secara fiskal, ya berarti utang pajaknya nol. Tapi ternyata perusahaan ini udah terlanjur rajin nyicil PPh 25 sebesar 300 juta sepanjang tahun. Terus, nasib uang 300 juta itu gimana dong? Ya, semua uang itu 300 juta-jutanya jadi kelebihan bayar. Nah, di titik ini perusahaan ada di persimpangan jalan. Mereka punya dua pilihan, minta uangnya balik dalam bentuk cash atau melakukan kompensasi, jadiin deposit pajak buat tahun depan. Oke, skenario terakhir ini agak beda. Kita geser dikit dari pajak penghasilan ke pajak pertambahan nilai alias PPN. Ini relevan banget buat perusahaan yang statusnya udah pengusaha kena pajak atau PKP. Di sini PPN masukan, pajak yang kita bayar waktu beli barang, ternyata lebih gede dari PPN keluaran, yaitu pajak yang kita pungut waktu jual barang. Selisihnya 300 juta rupiah dan itulah kelebihan bayarnya. Kasus kayak gini umum banget terjadi di perusahaan eksportir atau yang lagi investasi besar-besaran. Setelah lihat semua skenario tadi, kita sampai di jantung permasalahannya. Jadi, mau ambil uangnya sekarang atau enggak? Soalnya, minta uang kembali dalam bentuk tunai atau restitusi itu belum tentu pilihan paling bijak loh. Ada pilihan lain yang lebih aman, yaitu kompensasi. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya. Kalau nominalnya kecil, sikat aja restitusi. Tapi kalau gede banget, kompensasi itu jauh lebih aman buat menghindari drama audit.
Buat perusahaan yang rugi, ini benar-benar tergantung butuh duit cepat atau enggak. Kalau eksportir sih, hampir pasti pilihannya ya restitusi. Sekarang, kita bahas lebih dalam monsternya, risiko audit. Soalnya, inilah faktor yang bakal nentuin keputusan Anda. Ingat ya, setiap kali Anda mengajukan restitusi, itu sama aja kayak Anda ngibarin bendera merah ke kantor pajak sambil bilang, "Halo, silakan periksa pembukuan saya." Risikonya ini nyata banget dan bukan main-main. Pertama, pemeriksaan pajak bisa makan waktu setahun penuh. Waktu dan energi Anda bakal habis. Kedua, pemeriksa bisa aja nemuin koreksi fiskal. Niatnya mau dapat duit, malah jadi nombok. Kan nyesek. Dan yang paling parah, kalau ketahuan kurang bayar, siap-siap aja kena sanksi. Oke, setelah tahu risikonya, jadi pusing kan milihnya? Tenang, tenang. Jangan khawatir. Ada kerangka kerja yang simpel dan jelas kok buat bantu Anda ngambil keputusan yang paling tepat. Anggap aja ini contekan strategi buat Anda. Nomor 1, kalau lagi butuh cash mendesak, ya mau nggak mau, ambil resiko, ajukan restitusi. 2, kalau Anda ngerasa pembukuan masih berantakan, jangan cari penyakit, pilih kompensasi aja biar tidur nyenyak. Dan 3, kalau jumlahnya gede di atas 500 juta, wajib hukumnya audit internal dulu sebelum maju. Jadi intinya apa? Kalau dari semua obrolan kita hari ini ada satu hal yang harus Anda ingat, ya rumus simpel ini. Total semua pajak yang udah Anda bayar, dikurangi pajak yang seharusnya dibayar. Kalau hasilnya positif, selamat, Anda kelebihan bayar. Ini rumus sakti buat ngecek kesehatan pajak perusahaan Anda kapan aja. Pada akhirnya, ini adalah pertanyaan strategis buat semua pebisnis. Mau cash flow lancar sekarang tapi deg-degan, atau mau pikiran tenang tapi uangnya nanti dulu? Nggak ada jawaban yang 100% benar atau salah. Pilihan ada di tangan Anda, dan semoga pembahasan ini bisa jadi bekal buat Anda memilih dengan lebih bijak.